wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu tesih semangat ngaji nggih. Nggih, alhamdulillah. Kula mirengne ngajine ketok semangat tenan. Gayeng itu seru. Mugi-mugi ngaos Quran dalu menika angsal piwales sak sae-saenipun. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan majelis kita untuk membahas bagaimana meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan, terkhusus didik putra putri. Jadi niru Rasul menika kabeh semua urusan. Maka nanti tinggal kita ini dapat amanah apa, dapat kewajiban apa, maka itu yang harus kita ambil pelajaran dari beliau. Kita jadi bapak, maka bapak yang niru Nabi. Kita jadi Pak RT, maka Pak RT yang niru Nabi. Kita jadi ibu yang niru Nabi. Kita jadi warga masyarakat, maka masyarakat yang niru Nabi. Maka sebetulnya bapak ibu-ibu, pembahasan mendidik anak ini itu satu bagian saja dari agama kita. Jadi mendidik anak ini menjadi satu bagian dari agama kita. Dan agama kita ini yang diajarkan seluruh kehidupan. Ke kamar mandi Islam ngajarin apa mboten? Ngajari. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk baca doa, keluar baca doa. Di dalam kamar mandi nggak boleh bersuara, nggak boleh ngobrol. Kalau ada kaca malah jenengan nyanyi begitu. Mboten nggih. Nggih, nek simbah-simbah nyanyine campur sari. Nek mas-mas mbak lagu napa mawon dinyanyekne. Maka sampai urusan yang paling privasi mawon, yang orang kudu mumpet, kudu ndelik itu diajari sama Islam. Maka alangkah sempurnanya Islam. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika umat ini mengalami kemunduran, satu di antara sebabnya orang-orangnya semakin jauh dengan ajaran Islam. Maka ayo ngaji malih. Maka solusinya ayo kita belajar lagi dan terus-menerus belajar mengkaji Islam. Mengkaji Islam apa yang dikaji? Al-Quran dan Sunnah. Quran menika firman Allah, Sunnah menika atau hadis menika berkaitan dengan perkataannya Rasul, tindakannya Rasul, dan pendiamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk bab baru, yaitu metode mendidik anak ala Nabi. Judulnya ngoten. Dari bab ini, mu'alif, penulis buku ini, penulis kitab ini memulai dengan sebuah hadis yang sangat penting. Beliau menyimpulkan bahwa untuk mendidik anak itu harus ngikuti Rasul, dan kesimpulannya ada di hadis ini. Jadi di awal sudah disimpulkan dulu betapa lengkapnya ajarannya Rasul, sehingga kita sudah nggak perlu teori mana-mana untuk urusan mendidik anak. Tinggal kita mantep dan yakin apa mboten. Dan ternyata hadis ini nanti sebetulnya diamalkan untuk kehidupan kita. Jadi seluruh kehidupan kita diamalkan oleh Pak RT bisa, diamalkan oleh Pak Takmir bisa, para dai bisa, siapapun kita, selama ingin ngajari orang kebaikan, ngajak orang pada kebaikan, itu hadis ini bisa diamalkan. Kita baca bareng-bareng nggih. Saya dulu terus jenengan.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Monggo. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kita ulang sekali lagi ya, matannya saja. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Artosipun ngeten, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, alimu apa artosipun? Ajarilah. Jadi setiap kita ini diperintahkan oleh Rasul memberi pengajaran. Wa yassiru wa la tunaffiru, permudahlah, jangan dipersulit. Jenengan nek gampil kalih sulit kalih angel pilih pundi? Gampil. Ternyata niku ajaran Islam. Memilih yang mudah selama bukan kemaksiatan itu ajaran Islam. Nek gampang-gampang nih, kalau gampang-gampang nih padahal melanggar, nah itu salah. Pokoknya selama mudah tidak melanggar syariat itu dipilih. Lalu kemudian wabasyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira, jangan engkau beri ancaman. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, apabila salah seorang dari kalian marah, maka apa yang dilakukan Bapak Ibu nek marah? Falyaskut, dilampiaskan, nopo meneng nopo lungo. Meneng. Kalau ini falyaskut, nek jenengan marah maka diam. Nek nesu kinten-kinten langsung sakit meneng napa mboten? Nek jenengan enjing-enjing nesu ngoten langsung sakit. Ngoten. Maka orang yang bisa seperti ini, kuwi berarti kudu mikir tenan. Oh, aku ki nesu. Jenengan nek pas nesu kepikiran ngoten mboten? Nek pas nesu kalih bapake napa sinten niku kepikiran mboten? Iya ya, aku ki lagi nesu, tak meneng ngoten mboten? Mboten kepikiran nggih. Tapi perintahnya adalah wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nek jenengan nesu meneng. Niku kudu tenanan niku nggih. Pokoke nek wis niki nek nesu kan sini yang nggih Pak. Sininya pengen napa-napa ditokne. Tapi ternyata nggak boleh ini dikeluarkan ya, dikeluarkan, harus diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sebetulnya umum, Mbak. Bagi para dai ini menjadi kaidah penting. Bagi para kiai, ustadz dan sebagainya, ini hadis yang harus dipakai untuk ngajari masyarakat, untuk mendidik masyarakat. Bagi para bapak, para ibu, ini penting betul untuk ngajari keluarganya, termasuk anak-anaknya. Maka perintah yang pertama adalah ajarilah. Kita suruh ngajari. Sebelum kita membahas hadis ini, Bapak Ibu-ibu, perlu saya ingatkan kembali. Setiap kita, anak-anak kita lahir perucut sudah membawa kalimat la ilaha illallah.
Kalimat ini kalau tetap di dalam hati dan diakui, dijaga betul, maka dia wafat di atas kalimat itu, dia masuk surga. Anak yang masih baru lahir sampai baligh belum dicatat dosa. Ngerti nggih? Belum dicatat dosa. Kalau anak ini salah, maka dia belum dosa. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya sudah dicatat gitu. Jadi Allah itu baik betul kepada anak-anak ini. Maka Allah saja bukan seringkali menunjukkan kepada kita toleransi yang sangat panjang kepada anak-anak kita. Karena di dalam anak kita ini sudah ada kalimat la ilaha illallah yang harus dijaga. Siapa yang jaga? Bapak ibunya. Penjagaan bapak ibunya ini harus ngikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, niki ngapunten, bukan untuk membentur-benturkan, tapi untuk ngasih contoh saja. Anak kita disuruh mandi, le atus, kosek, le atus, kosek, koseknya oke banget bu. Mengko dhisik ngoten nggih. Lama betul. Jenengan nesu napa mboten? Nesu. Padahal tadi ketika anak ini belum baligh, niki kaidahnya ketika belum baligh nggih. Allah marah enggak? Mboten. Bapak Ibu marah. Allah belum nyatet tapi Bapak Ibu wis ndadekne kuwi masalah gede banget. Nggih napa mboten? Maka kalau nggak hati-hati kadang tangannya metu gitu. Black, dicetot gitu. Dicetot nggih. Nek dijiwit kan cilik, nek dicetot gede gitu. Padahal Allah Ta'ala tidak mempermasalahkan. Maka kaidahnya kalau kita pahami satu-satu Bapak Ibu itu menakjubkan betul. Alimu, kita ini suruh ngajari mereka. Maka apa-apa yang penting yang harus kita ajarkan, kita sampaikan. Tetangga kita, istri kita, suami kita, jenengan ini para ibu. Niki ada yang kompak, laki-laki perempuan datang. Wonten mboten? Angkat tangan Bapak Ibu. Oh, mungkin ada bapaknya, ada ibunya saja ngoten nggih. Atau kebalikannya. Berarti yang dapat ilmu di sini itu kewajibannya alimu. Berarti kewajiban setiap orang itu adalah mengajarkan. Bukan hanya Pak Ustadz, bukan hanya Mas Ustadz nanti. Jadi saya itu kadang dipanggilnya rada ribet. Mas Ustadz, mbok Mas mawon, Ustadz mawon gitu. Pak Ustadz nanti ketambahan Pak Mas Ustadz ini kan ribet gitu. Mas mawon itu, Pak mawon gitu. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti mengajari seseorang itu tanggung jawab setiap muslim. Ini harus kita sadari. Karena kalau kita nggak sadari, seakan-akan urusan memperbaiki tetangga kita, memperbaiki keluarga kita, itu kewajibannya Pak Ustadz, kewajibannya Pak Kiai, kewajibannya orang-orang yang kira-kira sudah kita anggap lebih tinggi ilmunya. Padahal setiap kita itu sudah pernah mendengar kalimat-kalimat yang baik, ya ayo kita ajarkan gitu. Kalau ada hal-hal yang buruk, ya ayo kita larang gitu. Ayo kita larang. Maka senantiasa belajar itu tidak boleh sampai lupa. Maka setiap kita ini nggak boleh sampai berhenti belajar. Karena ketika perintahnya ajarilah, harus ada yang diajarkan. Kalau kita ngajarkan tanpa ada yang kita pelajari, maka yang kita ajarkan seringkali kosong. Ngajari apa? Nggak ada yang masuk ke kita. Maka jenengan ngaji seperti ini itu Masya Allah. Berarti dari tangkilan ini Insya Allah akan lahir alim-alim di masa yang datang. Wah, niki simbah-simbah umurnya 70 tahun. Benjing nanti panjang nih umurnya ngaji teng mriki 10 tahun. Wah, Insya Allah. Mungkin-mungkin tadi syekhah alimah gitu ya. Jadi orang tua yang sangat alim betul. Jadi seringkali Bapak Ibu, kita itu dalam proses belajar itu nganggep koyok-koyok aku wis ora pantes alim, seringkali ngoten.
aku wis gak pantes ngajarno, ilmuku mung cetek, seringkali ngoten nggih. Tetapi kalau kita pahami, selama kita ini sungguh-sungguh belajar, selama jangka waktu tertentu terpenuhi, belajar tenanan, insya Allah Allah akan kasih ilmu. Pernah ada cerita Bapak Ibu, ketika pensiun nembe sinau, jenengan pun pensiun dereng pensiun saking pundi gitu. Pensiun ki kinten-kinten umure pun pinten? Swidak nggih. Swidak. Jadi umurnya baru swidak. Swidak itu baru belajar Quran, Bu. Baru belajar Quran, Iqra. Tapi ditarget sama beliau. Saya lupa kira berapa tahun. Tapi nanti akhirnya sampai umur 70 tahun beliau belajar tafsir. Per ayat di sinau. Ada ustadznya, khusus privat. Lalu kemudian setelah belajar tafsir itu satu ayat nanti sama beliau dicatat, lalu kemudian disalin, diketik ngangge WA ngoten. Terus diperbaiki sama anaknya, lalu kemudian dikirim lagi ke ustadznya. Bener nopo salah pemahaman saya ustadz ngoten. Lalu akhirnya bener. Niku umurnya pinten? Swidaan ke atas. Kinten-kinten nek ngoten niku saged alim napa mboten? Saged. Maka kita ini bisa saling bersaing, gini mboten? Teng mriki niki senes kula, tapi simbah. Ngajarne ayat dan hadis. Dimirengne kanca-kancane. Kapan niku? Nek angsale sinau tenanan purun ngajarno. Maka alimu ini menjadi kewajiban setiap orang. Berarti setiap kita ini dititipi kewajiban oleh Allah dan Rasulnya untuk mengajarkan ilmu, agar orang semakin dekat pada Islam, orang semakin mencintai Islam, dan orang semakin jauh dari keburukan. Maka kalau kita mau mengajarkan, satu di antara tanggung jawabnya kudu belajar, harus belajar. Maka belajar setiap Senin malam ini harus sungguh-sungguh. Bar niki kudu dimurajaah, kudu diwaos malih, kudu disinau malih, nek perlu tekon malih. Agar apa? Tambah ngelotok. Jenengan nek dalu nonton sinetron enjing saged cerita mboten? Saged nggih. Jane pun pengalaman niku nggih. Makanya kalau ngaji seperti ini benjing pas tumbas sayur jenengan ceritane mboten? Pas tuku sayur jenengan matur kali tong kanca-kancane, adewe iki oleh kewajiban lho ngajarno ilmu. Pernah mboten? Mboten nggih? Tapi sering kali nek bengi nonton sinetron, esuk-esuk cerita, wah mambengi sapa sing mati kae gitu. Sing kalau ketabrak gitu. Jadi muncul cerita. Itu sebenarnya jenengan ngajari, Bu. Ngajari apik napa elek kula mboten ngertos. Ngajarkan apik napa elek mboten ngertos. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek misal jenengan ngertos kejadian A, tonggone jenengan napa ngoten? Kinten-kinten nyebar napa mboten? Ada kejadian yang heboh di tetanggane napa ngoten lah, wis elek lah misal. Kinten-kinten nyebar napa mboten? Saya nyebarnya sinten? Saya ngertos ya? Itu kan seperti orang ngajarkan loh. Dia lihat sesuatu terus diajarkan gitu, diajarkan. Misal, kalau ustadz nanti beda lagi kalau cerita. Saya tadi lihat ada kecelakaan. Tabrakan ki suweru banget. Kok iso-iso nih? Orangnya tidak apa-apa, malah lungguh ning ndur mobil gitu. Maka diambil pelajarannya. Masya Allah, pertolonganipun Allah. Kinten-kinten ngoten penguatannya gitu. Itu pertolongan Allah. Tapi seringkali nek kita cerita mboten ngoten nggih. Ceritanya tadi heboh, nek itu kejelekan orang atau aib orang malah nyebar nanti. Bukan untuk diambil pelajaran, tapi malah untuk ghibah. Nah, maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya urusan
urusan sampai menyampaikan ini itu sudah kita alami setiap hari. Kadang kita nonton sinetron pagi-pagi cerita, kadang kita ketemu kejadian sesuatu lalu kemudian pagi-pagi cerita, tonggone langsung reti rahasia yo, tapi rong dino wis sak kampung ngerti. Bagaimana kalau semacam ini ujuk-ujuk sesuk sumebar sak kampung? Bu, adewe iki duwe tugas ngajarno ilmu gitu. Halah, aku kira iso apa-apa. Nah, ayo ngaji ning alisan tangkilan katanya. Alisan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kita punya kewajiban alimu, ajarkanlah. Dipraktekne nggih? Insya Allah. Minta tolong Allah agar dimampukan, agar dikuatkan dan dimaukan untuk melakukannya. Kaidah berikutnya, wayassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan engkau persulit. Permudahlah. Jadi yang didahulukan adalah urusan-urusan yang mudah, bukan yang sulit-sulit. Rencange dereng purun salat, tapi ayo nang tangkilan nang Masjid Al Ihsan salat. Imamnya, wah masya Allah, lagi sholat yang dibaca Ali Imran, wah suwi banget. Maka yang terjadi apa? Orang itu langsung kesulitan. Wong lagi arep seneng sholat, tibae sholatnya uangel. Padahal satu ayat aja boleh dibaca dan itu sunnah. Jadi membaca surat menika sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Pas alif lam itu langsung kebayang, waduh, dawa tenan. Pas alif lam mim Allahu Akbar, wah enak banget gitu. Jadi itu benar menggembirakan. Tapi cah cilik-cilik niku nek pas salat niku kinten-kinten pengennya cepet napa suwe? Cepet. Maka di awal-awal itu para imam harus paham. Namanya Ramadan Pak. Ramadan. Maka Ramadan ini imamnya harus dikondisikan gitu. Yang datang ke masjid itu orang-orang yang sudah pada senang sholat, napa belum sholat. Maka kita perlu memudahkan urusan sholat. Lebih-lebih kepada anak-anak kita yang kadang masih kecil, cucu-cucu kita yang kadang masih kecil. Sehingga kita ini ketika saya sering Bapak Ibu, mohon maaf, perintah sholat itu baru disuruhkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita itu umur 7 tahun. Anak saya itu sering ditegur karena di suatu kampung umurnya masih 6 tahun, masih 7 tahun, duduk ketika sholat itu malah senderan, yang satu malah lari-lari gitu. Maka komentar orang kampung ini, wah bocah nakal, nek wayahe sholat ya sholat gitu. Ini merepotkan anak ini merepotkan anak kecil ini. Maka kita perlu untuk selalu membimbing, Dek, nek pas di masjid jangan rame, duduk di sana. Tetapi kita perlu paham bahwa kaidah permudah jangan persulit itu sampai pada urusan ini belum waktunya perintah sholat. Begitu pula kepada orang dewasa yang belum mau sholat, ya kita ringankan. Kita ngajak sholat ke masjid, kita imam, ayo sholat ke masjid, bacaanku apik engko dirungokne, malah yang diwaca Ali Imran. Duwowo banget. Kapok niku benjing mesti insyaallah. Jadi ketika orang baru datang langsung kapok. Nah, maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi perintah untuk mempermudah niki penting. Saya kalau pulang, Bapak Ibu kalau pulang Pacitan gitu, 2 hari misalnya, 2 hari, maka saya sering sampaikan kepada istri saya, zuhur asar di jamak dan qashar, karena musafir. Sini Pacitan jaraknya sudah 137 kilo kira-kira gitu. Jarak boleh di qashar itu 89, sekitar 89, yang ketat sekali 89 kilo, tapi jamak lebih longgar. Maka saya sampaikan, sholat zuhur sama asar itu di jamak qashar saja, maghrib sama isya jamak qashar juga. Jadi enteng, karena anaknya cilik-cilik kadang ribet dan sebagainya, sehingga lebih mudah. Maka seringkali kalau kita ke Pacitan tanya ke saya, di jamak qashar oleh ra? Oleh gitu.
Jadi biar meringankan hati. Sudah ngurusi anak cilik-cilik lalu kemudian dijamak qashar. Enteng banget atau enteng banget. Maka adanya jamak qashar dan sebagainya itu bagian dari kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana agar kita ini mengetahui sebetulnya yang mudah sama yang sulit itu mana? Ya kita pelajari sampai tuntas. Kita pelajari sampai komplit. Ada orang Bapak Ibu misal, Pak, jamak saja dan dikosor, padahal ini sudah musafir. Wah, kurang mantep gitu katanya, kurang mantep. Ya sholat duhur dewe, nanti asar dewe, duhur mampir masjid, asar mampir masjid. Padahal kalau di jamak qashar bisa langsung bus, bisa sampai rumah di perjalanan. Maka katanya belum mantap. Sama halnya kayak maghrib kayak gini Bu, maghrib kayak gini kalau misal ini sholat maghrib terus turun hujan, boleh nggak dijamak sama isya? Boleh. Pernah napa dereng mriki? Pernah napa dereng? Pernah, alhamdulillah. Jamaah wonten sing langsung kundur napa mboten? Kundur mergo mboten yakin. Ada satu. Ada. Artinya gimana biar orang tahu bahwa ini mudah ini sulit, dan yang mudah itu pada prinsipnya nggak masalah selama tidak melanggar, maka ilmunya harus didapatkan secara utuh. Didapatkan secara utuh. Jadi orang tahu, oh fullnya kayak gini. Kalau kayak gini boleh ketika syaratnya seperti ini. Begitu pula ketika ngajarkan kepada anak-anak ibu-ibu. Jadi ketika kita ngajarkan kepada cucu kita, pada anak kita, itu kita tahu, oh levelnya anak-anak itu ketika mereka sholat 7 tahun diperintah, 7 tahun pun masih banyak sekali keringanannya. Sampai nanti 10 tahun kalau dia meninggalkan sholat baru dipukul kalau syarat sebelumnya dipenuhi. Setiap hari diajak sholat, setiap hari dikasih pengajaran sholat. Urung 10 tahun wis dicetroti ora mangkat sholat itu, gak mangkat sholat, digeblek napa malih, dicetot, digeblek, gak boleh. Maka Bapak Ibu, kaidah yang kedua setelah pengajarannya pun itu dimudahkan, jangan dipersulit. Khususnya bagi siapa? Khususnya bagi orang-orang yang dari awal ingin kita harapkan kebaikan. Tapi ketika orang itu sudah kokoh betul dalam kebaikan, kita tambah levelnya, kita tambah level amal solehnya. Jenengan saking senengnya dengan sholat tahajud, jenengan bangun jam 1, jam 1 bendino, enak banget. Jenengan cerita kali koncone, Bu, ya ayo sholat tahajud, aku ki nek sholat tahajud saka jam 1 ngasih jam 4 bar kuwi ngles diluk terus sholat subuh. Maka rencangnya sing ngrungokne, aduh sholat subuh aja kadang 5:30 kok bu. Maka berat sekali. Kita langsung menunjukkan urusan yang sangat tinggi betul, level yang sangat gak main-main itu, gak main-main. Maka kita ajarkan, ya nek kamu mau ajar sholat tahajud, ya misal 5 menit 10 menit sebelum adzan subuh bangun, terus wudu sholat sak rakaat wae gak apa-apa, jupuk witire tok gitu, jupuk witirnya tok. Witir kan 3 rakaat boleh, 1 rakaat nggih angsal, maka 1 rakaat nggih angsal. Wis sak rakaat wae, wis benak ngoten nggih. Maka lama-lama enak ora enak, ya wis ditambahi 10 menit meneh ngoten. Nek mboten bar isya jenengan salat. Bar isya jenengan salat qiyamul lail. Nek nanti tidak bangun, mugi-mugi sudah dicatat semalam suntuk. Mas padahal di saat itu jenengan sudah bisa bangun jam 1. Mboten usah tambah ngece. Cerita-cerita, wah aku mambing alhamdulillah iso tangi 10 menit sadurunge subuh aku iso sholat tahajud 2 rakaat tambah witir 1. Wah, kuwi iki apa? Ora ono apa-apane kuwi. Aku lho 1 ke jam 1 bengi. Nek ngono kuwi iki piye to ngono ki malah diecek kancane. Wis diseneng-seneng mawon. Alhamdulillah wis iso tangi jam 10 menit sadurunge subuh. Muga-muga diistiqomahne pun ngoten mawon enak kan? Enak. Wonten tanggane cerita, Bu,
aku ki nek salat subuh kok jam 5 ya. Apa setengah 6. Alhamdulillah cek iso salat subuh. Ditambahi sesuk sing luwih apik. Sing apik ki pas adzan. Oh oi, urung iso. Ya tak ewangi apa piye? Engko setengah pas adzan tak telepon. Wah, jadi adzan niku mboten mireng, telepone jenengan mireng. Telepone jenengan mireng. Jadi ada kalanya kita gembirakan, ada kalanya kita ngasih kalimat ndak apa-apa. Tetapi sekali lagi ini untuk menarik hati orang-orang itu agar tahapannya mudah. Tahapannya mudah. Oh, tibae salat ki bertahap. Bu, aku ki nek salat suwi-suwi ra iso. Salat isya ki ya 10 menit rampung. Oh, gak apa-apa, salat maca kulhu ra apa-apa. Maca kulhu ra usah dawa. Karena melihat jenengan nek salat suwi banget, maka permudah itu penting. Kita permudah niku penting. Nah, maka wasiatnya Nabi wayassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ngapunten, tiang menika urusan salat Bapak Ibu, sedaya saged gampang napa mboten? Mboten. Gampang niku jenengan mawon sing pun gampang. Tapi bagi yang nggak biasa betul-betul kesulitan, nanti pun saged salat. Tepat waktune wangel tenan. Tapi jenengan tepat waktunya alhamdulillah gampil. Jadi kita ini nggak boleh meremehkan amal namanya sholat yang dimudahkan dengan tepat waktu yang dimudahkan. Itu mungkin Allah mudahkan bagi jenengan, tapi belum bagi orang lain. Kenapa jenengan dimudahkan? Karena jenengan sudah paham betul, mantep dengan segala keutamaannya, dengan segala janjinya. Tetapi banyak orang yang belum. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, saya safar terus hampir maghrib, kira-kira 15 menit sebelum maghrib, mampir masjid untuk buang air kecil sekalian mau sholat maghrib. Ada driver antar barang nih nggih. Driver antar barang niku sholat. Komentar istri saya, kok sholatnya cepet banget ya Mas? Jadi 15 menit sebelum maghrib dia sholat asar. Kami datang untuk sholat maghrib. Dia sholat nonton jedase. Kata istrinya gitu. Koyoke bacaane ming bismillah. Lalu saya katakan, ya wis rapopo. Dek cek mikir sholat. Rapopo ini sekali lagi untuk si orang ini nggih Bu. Bukan untuk jenengan terus jenengan kayak melu-melu. Mboten. Artinya ada orang yang mungkin tahapannya masih di situ. Yang perlu ada orang yang ngajak agar sholatnya semakin bagus. Mboten usah dikomentari, wah dicela habis-habisan, wah jian ini sholatnya ra keterima blas ini. Dia sudah mau ke masjid kerentek itu mungkin pun gak ada niat. Mungkin niatnya apik ning amale rong apik itu. Sehingga kita ini ketika ngajak orang pada kebaikan, melarang dari keburukan, itu kita menyadari urusannya tahapannya mulai yang mudah sampai nanti semakin sulit. Salat ala waqtiha menika niku tantangane gede, sehingga itu levelnya kudu ditenani. Dari mana? Dari urusan wau, mungkin salate ngeten wau sampai akhirnya pelan, tenang, waktunya didandani. Tidak membiarkan yang seperti itu terus-menerus, tapi ada upaya untuk memperbaiki. Nah, di antara kita ini Bapak Ibu, monggo senantiasa saling mengingatkan. Urusan sholat, urusan ghibah, urusan amal baik dan sebagainya. Alimu, maka jenengan sudah ngajarkan. Permudah, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan banyak ancaman. Pokoknya diseneng-seneng nih agar dia tambah baik dan ditambahi amal solehnya, diperbaiki terus menerus. Terakhir, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nek jenengan nesu, diam. Kalau bisa kayak gini Bapak Ibu, Masya Allah, menakjubkan jenengan. Aku nesu. Pak, meneng ya Pak, aku lagi nesu, tak turu sik. Nah, jangan matur ngoten. Tandanya orang yang seperti ini dia marah tapi akalnya tetap berfungsi.
Orang yang marah lalu mudah dilampiaskan, tandanya pas marah akalnya nggak difungsikan. Berarti nek nesu kudu tetap mikir. Nek kudu nesu pokoknya kudu milih, meneng wudu, lungguh, turu, nopo banting. Kan pilihannya banyak nggih. Maka mengke dirasa-rasa nih nggih, nek pas nesu aku ki nesu, tak meneng ngoten mboten. Nek saged ngoten berarti kita ini sudah bisa mengendalikan marah. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki bermanfaat. Bapak Ibu, mari kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah agar dimampukan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dimampukan untuk mengamalkan amalan-amalan Islam sehingga Allah gembira dengan kita dan ridho dengan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.